Coba siapa yang tidak seneng rumah baru atau seneng rumah yang lama, yang sudah banyak sawangnya, bawa kotorannya, siapa yang seneng? Hatinya saja masuk rumah sudah sumpek, ya. Jadi semua seneng rumah yang baru. Tetapi saudara coba perhatikan kita tadi puji-pujian bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Allah yang menetapkan langkah-langkahnya. Tetapi dikatakan apabila ia jatuh, lu wong ditetapke Tuhan kok bisa jatuh? Yang menetapkan langkah-langkah itu Tuhan. Lu kok jatuh? Meskipun jatuhnya itu ndak geletak, ya kan? Tapi bisa jatuh. Nah, kalau ibu tadi bukan bersaksi ya, mengomentari bahwa kita turut Yesus itu manis, Yesus itu setia, ya. Tapi kalau suami, istri, anak bisa mengecewakan, boleh meninggalkan, tapi Yesus tidak. Saya tidak setuju. Walah, kalau gitu nanti imannya iman ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak-anak, rugi. Jangan mengatakan meskipun dia meninggalkan saya, jangan. Di dalam Yesus ada persatuan. Nggak mungkin ninggalke sementara. Loh, bisa. Sebabnya apa? Lah kalau jatuh nggak ngeletak kok. Jatuh. Ya toh? Tapi nggak ngeletak, bangun lagi. Jadi kita harus punya iman, punya percaya bahwa kita dipersatukan di dalam Dia. Apapun terjadi boleh, tetapi itu cuma sementara. Sebab apa? Orang jatuh itu belum berdiri, geletak, jatuh tapi tidak geletak, artinya tidak mati. Sebentar lagi berdiri. Tapi ada yang jatuh itu langsung bisa berdiri, tapi ada juga yang kaki tulangnya putus. Lah kalau tulangnya putus, yang butuh waktu untuk bisa bangun lagi, ya. Ini loh, hidup dengan Tuhan itu bukan hidup dengan pengetahuan, pikiran, tetapi hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Nah, iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi akan jadi nyata kalau engkau melekat kepada Yesus. Nah, kita sampai sore lagi. Aduh. Pagi saya sudah kepengen jadi sore. Sore saya sudah pengen jadi pagi lagi. Karena apa? Sudah 2 minggu tidak ketemu istri dan anak-anak. Udah kangen. Rasanya itu sampai kalau tak hitung-hitung gitu. Kurang berapa hari lah. Cepet. Habis. Jadi kalau pagi saya sudah kelengan sore. Sore sudah kelengan pagi lagi. Wah, repot ini. Tapi kalau pergi sama anak-anak, sama istri ya repot. Sebabnya mikirin dia sekolah, nggak bisa ya. Hari ini kita belajar mengapa anak-anak Tuhan kerap kali belum dapat, sudah percaya Yesus, tapi kenapa belum dapat menjadi sempurna? Kita semua kepengen jadi sempurna enggak? Hah? Pengen. Sebab kalau sempurna, kita itu punya watak dan punya sifat dan perkataan sama dengan Allah. Karena Allah Bapa kita itu sempurna. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Filipi. Disebabkan karena apa? Karena banyak sudah jadi Kristen kok masih ribut, masih pertentangan, masih tidak sama. Di gereja ribut, majelis, pendeta, wah, di rumah tangga, istri, anak, suami, mertua, mantu, di sekolahan ribut antara murid dan guru, di perusahaan
Antara direktur, bos-bosnya sama karyawannya. Loh, katanya perusahaannya milik orang Kristen. Gereja itu ya orang Kristen. Rumah tangganya orang Kristen. Kok tidak bisa damai? Belum bisa. Bukan tidak bisa. Belum. Kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan. Dalam Filipi pasal yang kedua, kita akan belajar mulai dari ayat yang pertama. Belajar bagaimana kita dapat menuju kepada kesempurnaan, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada watak-watak dan sifat-sifat yang harus ditransfer. Nah, transfer artinya di transfer itu bukan dipindah. Kalau dipindah itu yang bekasnya hilang. Betul toh? Saya pindah barang ini ke sini, yang ini kosong. Ini tidak boleh. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah kosong. Nanti kalau dialirkan kayak listrik yang dialirkan tuh listriknya kan tidak habis. Ya toh? Tetap ngalir terus. Kalau dipindahkan, entek, ngaleh. Walah Tuhan Yesus ini nanti kotong, tidak boleh ya. Transfer itu dialirkan. Nah, pengaliran itu bisa diputuskan, bisa diteruskan, tergantung daripada yang nerima. Nah, kita belajar firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat pertama mulai. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini ayat pertama lebih dahulu. Di dalam Yesus Kristus ya, ada 5 perkara yang harus ini mengalir di dalam tiap-tiap pribadi anak Tuhan. Artinya orang yang mau menerima Yesus menjadi Tuhannya, ya. Jadi kalau dinamakan anak-anak Tuhan orang Kristen itu belum tentu loh. Belum tentu kalau punya KTP namanya agamanya apa? Kristen. Belum tentu. KTP-nya Kristen tapi belum tentu anak Tuhan. Belum tentu ya. Tetapi yang dalam hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu Kristen. Dan ada 5 ciri untuk mendapatkan jalan menuju kepada kesempurnaan. 1, nasihat. Di dalam Yesus Kristus harus ada nasihat. Kenapa ada nasihat? Disebabkan karena kita ini punya daging lemah, yang selalu punya bawaan-bawaan yang lemah, yang orang lain tidak suka. Contohnya saya. Kalau saya ngambil contoh saudara nanti sakit hati ya. Saya saja. Wong saya ini memang orangnya ya jelek. Jangan dikira bahwa saya ini jadi hamba Tuhan itu karena mulus, enggak. Saking bobroke jadi ya dijemput Tuhan supaya menjadi kesaksian ya. Nasihat. Saya ini orangnya enggak bisa terima nasihat. Kalau ada orang ngomong menasihati saya, orang tua saya umpamanya ngasih tahu, saya terimanya teguran. Teguran bukan nasihat. Orang tua bisanya negor, orang tua menang dewek. Nah, saya tuh selalu waktu kecil itu kalau berbuat apa sedikit ditegur sama ayah saya diem, tapi mukanya asem. Nah, itu nerima apa enggak? Itu berontak. Ada roh pemberontakan di dalam diri saya. Karena dari kecil apa? Di dalam kandungan dibuang sama bapak ibuku. Nah, jadi ternyata penolakan ayah ibu saya itu terhadap anak yang baru dikandung itu mengakibatkan ada roh pemberontakan yang tidak dapat menerima nasihat. Nah, inilah saudara. Ibu-ibu ini
Banyak. Waktu mengandung pikirnya, ojo ngandung sih, bikin susah. Punya anak barusan umur setahun kok sudah ngandung lagi. Waduh, buang, pencet, pijet, ngombe obat, ya dah. Tapi dipencet, dipijet, tidak mau keluar. Tetap jadi anak. Akhirnya nanti anak itu punya roh penolakan, pemberontakan. Itu merupakan ikatan dan yang harus dilepaskan. Salah satu yang menjadi ciri adalah orang itu tidak bisa terima nasihat. Nah, sekarang kita periksa diri kita sendiri-sendiri, biarpun sudah tuwek-tuwek maupun yang anak-anak, ya. Kalau dinasehati itu bisa ketawa atau merengut. Ya, suami ngasih nasihat sama istrinya, negor terus. Istrinya ngasih nasihat suaminya, negor terus. Salah terus. Apalagi kalau sudah datang salah lagi. Wah, kalau sudah itu lo setan yang ngomong. Iya, ndak enak toh. Disalah-salahi terus toh. Iya, berontak wae, lari wae. Nah, ya lah. Terus anak-anaknya ya juga begitu ya. Nah, ciri pertama adalah harus ada nasihat. Ini dua, ini tidak bisa satu arah. Harus dua arah. Yang diberi nasihat sama yang terima nasihat. Biasanya yang memberi nasihat bukan memberi nasihat. Dia bilang, dinasehati kok tidak bisa. Nah, caranya tidak nasehati kok. Caranya negor, nyalah-nyalahke. Ya, yang dinasihati ya tidak bisa terima. Tetapi kalau kita punya sifat Kristus, nasihat daripada Yesus lain. Sebab Roh Kudus itu penasehat. Dia penasehat ajaib, dia penghibur loh. Jadi kalau nasihati itu nasihati dengan hiburan, bukan nasihati dengan menghakimi. Nah, kalau saudara-saudara itu kalau nasihati orang piye? Bapak biasanya di anak salah itu. Makanya dek dikandani wong tua itu ngandelo. Lho, urung-urung wis dikandani. Mangkane dek dikandani wong tua ngandelo. Lho wong urung tahu masalahe kok belum sudah bener ke awake dhewe, betul ndak? Dek wong tua itu pikirnya wis pengalaman. Ngandelo ini lho, sudah makan garam dunia. Nah, garam dunia itu tak pahit. Ndak ada yang manis. Garam dunia itu pahit. Sebabnya apa? Lah orang tua itu mesti jatuh bangun. Lalu kalau sudah jatuh bangun tuh bisa nasihati? Belum tentu. Sebabnya apa? Dia ya jatuh lagi kok. Contoh nih, aku dulu tuh waktu sekolah SMA, saya tuh pacaran mulai umur 17. Wah, enggak. Bapakku sudah pesen, jangan pacaran kowe ya. Sekolah sing dadi. Pacaran awas kowe. Lah aku bilang, "Lho, Pak, lah wong pacaran tuh teko ati ora teko kene apa?" Mata itu terpandang terus ketarik kok, Pak. Aku meno. Ndak isa tak tolak-tolak wong kepengin piye aku meno. Lah terus bapak bilang, "Ndak boleh. Sekolah." Tapi saya sendiri jadi bingung. Lho papa ini kok lucu toh. Lho bapakku di situ kawine wae, kawin lho. Umure 20. 19. Kok anaknya pacaran 17 ra entuk. Lho kok lucu toh bapakku iki. Lalu dia bilang, "Kawin muda banyak masalah." Lah pengalaman mbok terapke aku gitu. Ya supaya kowe jangan ngalami. Ya sudah, saya bilang ya sudah, terima saja. Tapi ndokne ati ini berontak. Ya saya pacaran terus tapi diem-diem. Nah, itu lalu sembunyi-sembunyi itu dosa enggak? Dosa melawan orang tua. Lah saya ini melawan salah siapa? Loh gitu. Jangan anaknya salah terus. Loh, ya salah, tapi siapa? Lah wong ndak dikasih nasihat kok, tapi ditegur, dihakimi. Lalu otomatis ya saya diam-diam, nggak berani ngomong. Nah, saya pacaran sama istri saya itu 17 tuh, terus diam-diam, pergi ya, selindut pergi gitu.
Tapi lama-lama barusan sudah wis kadung raket, ndak bisa ndak ketahuan. Mamah datang dari luar kota, kok bingung kenapa? Nah, ibu kan lebih peka, tahu. Kok bingung kenapa? Lah aku sudah janjian nih, jamnya mamah nak mulai-mulai. Piye? Lah saya bilang sama mama, ya aku sudah janjian. Langsung ditanya, temanmu laki apa perempuan? Wah payah ini, aku dek bohong tak boleh. Ya sudah, perempuan. Kok sudah punya pacar? Sudah, tapi jangan bilang papa. Biasanya mama itu bisa diajak kompromi ya. Mama itu lebih bijaksana loh, betul. Biasanya paling pinter dijak kompromi ya. Nanti kalau papanya mau apa-apa ditutup-tutupi, enggak apa-apa kok. Wah, pinter mamanya. Ini keadaan yang kenyataan ya. Sampai akhirnya saya barusan kawin umur 30. Kawinnya umur 30 saya. Habis enggak boleh kawin muda. Ya kawin tua. Nah, ya. Tapi sampai sekarang kita berbahagia, saudara. Luar biasa Allah kita. Kita harus memberi nasihat. Maka sekarang saya terapkan kepada anak-anak saya. Anak saya ceritani hidup saya. Kalau dia tanya, "Pak, boleh pacaran?" Wah, saya bilang, "Boleh." Tapi ada tapinya loh. Apa? Tanya Tuhan. Jangan saya. Nah, akhirnya dia dekat sama Tuhan. Sampai yang perempuan umur 18 belum punya pacar. Karena apa? Karena dia berkata, "Tuhan, aku sudah boleh pacaran." Tuhan mengatakan, "Nanti umur 17. Sebab bapakmu 17. Nah, setelah umur 17, dia tanya, "Tuhan, aku boleh pacaran?" Ada beberapa pemuda seneng sama kamu. Itu insinyur ini, itu calon dokter ini. Pilih yang mana? Dia bingung. Kok orang ndak srek Tuhan. Nah, kowe mau pacaran sekarang, tak tunjukin, tapi kowe mesti resiko ambil. Iya, jangan dulu. Nah, nanti aja ya Tuhan, kalau hatiku sudah bisa menerima. Akhirnya ndak punya pacar, belum punya pacar. Nanti Tuhan, kalau aku sudah lulus propados, aku barusan tunjukkan mana pacarku. Anak laki-laki saya ndak punya pacar. Malah dia yang dikejar-kejar pacar. Lah, sebabnya apa? Aku belum ditunjukin Tuhan siapa jodohku. Nanti tak kejar-kejar, kalau bukan jodohku aku menderita. Tapi anak-anak perempuan ngejar dia zaman sekarang. Pulang dari sekolah tuh saya tanyain, "Loh Den, kenapa kok biru-biru semua? Ini tangannya ini biru-biru." Saya bilang, "Kenapa kowe?" "Dijiwiti, Pak." "Loh, dijiwiti siapa? Temanmu laki?" "Enggak, perempuan." "Loh kenapa?" "Alah enggak tahu. Wong dia kok gregeten kok jiwiti." "Loh aku ini apa?" Karena apa? Karena di dalam dia hidup Yesus. Kerap kali dia berbicara dengan teman-temannya, memberikan jalan, tidak menyalahkan, tetapi berikan kebebasan, berikan memilih jalan yang mana yang harus dipilih. Kalau saya di meja makan dengan anak dan istri saya, dia pulang dari sekolah, saya tanya, "Bagaimana di sekolah?" "Wah Pak, rame tadi, gini, ya cerita. Lalu kalau sudah mulai cerita, mulai ada yang seneng temennya, nah saya bilang, "Nah, temenmu pacaran yo?" "Wah, seneng beda." "Yo, bantu toh." "Lah aku yo melu-melu." "Lah melu-melu ini piye?" "Tak ajari sisan." Habis diajari terus tanyai, "Tapi tanya Tuhan ya, jodohmu siapa?" "Iya." Jadi tidak terikat, sampai sekarang tidak terikat. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan langkah demi langkah, dan tiap peristiwa diberitahukan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena nggak disalahin kok. Betul nggak? Anak-anak, kalau apa-apa di sekolah berani ngomong sama papahmu, mamahmu nggak berani toh. Karena apa? Disalahin. Kalau saya enggak, saya tampung, saya perhatikan, dan lihat masalahnya. Berdoa. Pada waktu anak berbicara, saya berdoa supaya saya bisa mempunyai hikmat Allah,
mengerti hati dia, peristiwa yang sebenarnya, dan itu yang membangun kita. Saudara tahu, pada waktu dia yang kecil ini kasar seperti saya umur 12. Setiap kelas, di kelas mana dia mesti berkelahi. Saya sampai ngomong, aduh Sam, kowe ini anak hamba Tuhan loh Sam. Iya Pak, aku dipaksa kok Pak. Loh dipaksa bagaimana, wong kelahi kok bekasa. Lah aku dipukuli terus, aku sudah bilang, jangan mukul, aku sakit semua. Kowe mukul lagi tak pukul. Sudah beberapa kali aku sudah tak tahan loh. Dia mukul lagi, tak pukul sekali, hidungnya bocor apa. Wah, kamu dipanggil kepala sekolah? Iya. Jadi pulang sekolah sudah lapor sama saya, Pak. Nanti kalau papai si Anu itu cari papa, nanti jangan kaget. Kenapa? Tak genjot tadi mau colot. Wah, aduh. Kenapa nang? Lah habis aku terpaksa kok. Saksinya banyak teman-temanku, aku sudah bilang, tapi tetap dipaksa, ya sudah tak pukul. Nah, dia memang badannya gede. Sekali pukul ya peot. Nah, hidungnya. Nah, terus akhirnya benar, orang tuanya datang, ayah ibunya. Brak. Saya berdoa, Tuhan, kalau nanti ayah ibunya datang, supaya saya di rumah, supaya saya bisa menghadapi. Sebab kalau anak laki saya yang satunya menghadapi, dia bilang, "Jok Watit, gue papa ada anak tak hadapannya aku, keroyok." Ayah aku bilang, anak pendeta tukaran, aku minum, wah, bikin malu, aku minum. Jangan gitu dong. Enggak, saya berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat. Benar, saya mau menjemput istri saya, pas mau keluar pintu, suami istri datang. Saya bilang, kok mau cari siapa? Wah, belum sudah merah. Mana? Samuel. Loh, Samuel siapa? Anak saya. Ya, yang mukul anak saya. Oh, ya. Silakan duduk. Nanti dulu. Jangan marah-marah. Kita ini orang tua-tua lu ya, jangan emosi. Engkau kecil, saya gede. Kalau saya pukul engkau kalah, nanti malah peot, saya bilang. Bapak anaknya, dia ayahnya kecil juga. Saya besar segini saya. Adek disuing sepisan kan peot. Lah saya bilang, saya enggak mau kok. Gini loh kok. Peristiwanya bagaimana? Wah, anak saya begini. Akhirnya saya jelaskan. Engkau sudah mengenal anakmu sendiri. Kenapa? Anakmu itu sudah berapa hari enggak masuk sekolah. Dihukum gurunya suruh nulis 500, naik jendela. Lalu makan di kelas, bolos. Engkau tahu? Kaget mamai, papai. Anakku bolos. Iya. Loh, bapak ibu ini kok enggak tahu? Saya tahu. Anakmu tuh nakal luar biasa dan menipu orang tua. Kalau enggak percaya, engkau temuin sama guru kepalanya, tanyakan peristiwa anakmu. Terus hatinya dia maces kayak kena es. Dia malu sendiri. Lalu dia bilang, ya sudah coba saya tanya. Nah, enggak balik. Karena apa? Memang anaknya yang nakal. Loh saudara. Jadi jangan anak itu langsung divonis, tapi diberikan pengertian, didudukkan dalam porsi yang sebenarnya. Ini saya dapat karena apa? Karena Yesus yang ada di dalam hati saya mentransfer, mengalirkan akan watak dan sifat dia, nasihat. Dan saya dapat. Tetapi hal ini tergantung daripada saudara. Kalau emosi saudara naik, maka itu tertutup oleh keadaan emosi daging, dan engkau tidak dapat memberi nasihat, tetapi menghakimi yang timbul. Dah harus belajar sifat daripada Yesus yang pertama. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Nasihat harus diikuti dengan penghiburan dan kasih. Jadi tidak disalahkan, tetapi diangkat, naik. Kalau setan, kalau engkau berbuat dosa, ditekan. Sudah dosa, sekalian jangan bertobat, kepalang tanggung. Itu setan. Tapi kalau Tuhan berbuat dosa, memang manusia itu lemah, tetapi Tuhanmu sanggup
mengampuni kamu. Mari kembali. Itu Tuhan. Ada penghiburan yang didasarkan kasih. Kasih itu apa? Di dalam 1 Korintus 13 jelas ditulis oleh firman Tuhan bahwa kasih itu, saya ambil salah satu saja, tidak semuanya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan menutupi. Kalau kasih itu harus ditutupi, dihilangkan, dilenyapkan segala perkara yang menyakitkan hati, yang dosa, yang mengecewakan. Itu kasih. Dan kita harus punya, sebab sonder kasih maka gereja akan pecah. Karena majelis dengan pendeta tidak mungkin bisa dapat terus-menerus cocok. Tetapi kalau ada penghiburan kasih, maka segala sesuatu dapat dinetralisir, saudara. Rumah tangga akan damai. Karena apa yang menjadi kehendak daripada suami, si istri bisa menunjang. Apa yang menjadi kehendak istri, si suami dapat menunjang. Apa yang menjadi kehendak anak dapat ditunjang oleh orang tuanya. Dan apa yang menjadi kehendak orang tuanya dapat ditunjang oleh anaknya. Itu ada kasih. Kasih. Tetapi ternyata kita mempunyai sifat yang bawaan daripada si kuasa gelap. Apa sifat itu? Justru tidak nutupi, tapi suka bongkar-bongkar. Coba, kalau ada kesalahan saudara yang lain, suka ditutupi atau suka dibongkar? Kalau teman bilang, si Anu tuh gini-gini ya, sifatnya gini-gini ya. Saudara bilang apa? Enggak kok, dia baik. Apa gini? Iya, memang. Orang itu memang luar biasa. Tukang fitnah, tukang cerewet, tukang ngadu-ngadu, tukang menyiarkan, jadi corong surat kabar. Itu harus dikikis. Tidak dapat sekaligus hilang, tetapi dikikis, ditransfer, dilapisi terus oleh sifat daripada Yesus. Maka ini nanti sifat kita yang lama tertutup, dan lama-lama sifat itu mati, dan sifat Yesus yang nempel. Seperti kalau besi yang diverkrum. Kalau saudara mau membaca firman Tuhan, saudara mau mendengarkan firman Tuhan setiap kali, maka transfer itu menutupi karat-karat hati saudara, sifat-sifat saudara. Maka nanti lama-lama itu akan menjadi mati. Dan akhirnya yang kelihatan adalah sifatnya Yesus Kristus. Ada kasih penghiburan, sehingga ketemu orang menjadi berkat senantiasa. Tidak menjadi sandungan, menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat. Karena apa? Karena Yesus mengalir, transfer kembali daripada saudara ke tempat saudara yang lain. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan berarti ada kontak dan bersatu. Ada pertemuan roh. Artinya apa yang saudara kehendaki, maka kepala atau pendeta bisa mengerti. Apa yang pendeta kehendaki, anak buah akan mengerti. Apa yang perusahaan bosmu kehendaki, engkau bisa mengerti. Dan apa yang kau kehendaki, bosmu bisa mengerti. Rumah tangga akan damai, rumah tangga akan sentosa, rumah tangga akan penuh dengan sukacita. Ini loh saudara. Karena apa? Anak yang satu mengalami, ayah ibunya mengetahui. Istri mengalami, suami mengerti. Sebab kita itu satu tubuh, anggota Kristus. Ada persekutuan di dalam roh, tetapi prakteknya itu loh saudara,
yang kerap kali kita tidak mampu melakukan. Hal ini yang kami praktekkan di rumah tangga kami, itu selalu kami praktekkan. Sebab apa yang saya khotbahkan itu anak-anak juga dengar, istri saya juga dengar. Jadi kalau mereka tahu, mereka sudah mengalaminya. Jadi, maka saya berani mengkhotbahkan contoh-contoh yang kami alami. Mereka usir segala sakit penyakit sendiri bersama dengan siapa saja di dalam rumah tangga yang ada. Dan kita belajar peka. Kalau ada yang satu, istri saya mengatakan, hatiku kok tidak enak ya. Lalu kita mengatakan, kita sembahyang, kumpul, memuji-muji Tuhan, menyembah Dia, lalu minta hikmat Tuhan. Kenapa hati istri ibu ini tidak enak Tuhan? Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada saya, kadang-kadang berbicara kepada anak saya, sehingga di situ terjadi jalin menjalin. Karena orang tua menghargai anak, karena anak pun di hadapan Tuhan itu mulia. Doanya didengar, dia mendapatkan karunia untuk bisa mengerti marifat daripada Tuhan, mengerti keadaan ibunya. Kadang-kadang kita berdoa untuk anak yang di negeri Belanda. Di sana kita berdoa, kita tahu, oh anakku sedang mengalami ini, itu tahu. Tadi malam Tuhan juga berbicara pada saya perkara anak perempuan saya yang di negeri Belanda. Dia sedang ujian bahasa, tapi saya sudah tahu hasilnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Saya melihat tadi malam Tuhan tunjukkan, tuh anakmu gini-gini. Oh ya, jadi saya harus berdoa bagaimana. Ini loh saudara. Kalau kita ada persatuan roh, maka kita tunjang menunjang, tidak terjadi masalah jarak. Dimanapun berada, kita dapat menunjang. Apapun yang terjadi, kita dapat mengetahui. Kemarin saya barusan bertemu seorang suami istri, dia mengatakan, Tuhan itu luar biasa om. Pada waktu kami masih pacaran loh. Saya di Malang, calon saya di tengah laut. Dia turut Pertamina, kemudian pecah kapalnya, dan dia terapung-apung di tengah laut 3 hari 3 malam. Tetapi pada saat itu kok saya merasa ada sesuatu kesusahan. Saya berdoa dan saya mendapatkan penglihatan. Tangan pacar saya itu menggape-gape minta pertolongan. Saya berdoa, Tuhan Yesus kirimkan pertolonganmu untuk menolong dia. Apa yang terjadi dia Tuhan, Engkau selamatkan dia. Dia ditolong oleh perahu yang lain dan tertolong. Saudara, Allah itu mengadakan persatuan roh. Kalau engkau peka, engkau dipimpin oleh roh, doa-doamu segera dijawab. Pada waktu kecelakaan yang kedua, dia mengalami lagi dengan satu kol tabrakan masuk jurang, yang hidup cuma satu orang, yaitu calon suami dia. Karena apa? Dia peka. Pada waktu itu diberitahukan ada sesuatu akan terjadi. Dia berdoa. Itu adalah persatuan roh, dan calon suaminya hidup.